Halo semua, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang rangkaian campuran. Nah, sebelum menjelaskan rangkaian campuran, kakak akan sedikit mengulang yang diajarkan oleh Kak Rizky. Sebelumnya Kak Rizky sudah menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu dipasang secara berurutan dan rangkaian paralel dipasang secara bercabang. Nah, biasanya rangkaian dan seri dan paralel digunakan pada lampu Natal. Lampu Natal yang kelap-kelip itu. Nah, biasanya pada perumahan rumah kita itu dipasangnya secara campuran, yaitu ada yang dipasang secara paralel dan ada yang dipasang secara seri pada lampu rumah. Nah, pada kali ini kakak akan menjelaskan tentang rangkaian yang menggabungkan keduanya, yaitu rangkaian yang ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel, seperti gambar di sini. Nah, di sini misalnya kita kasih nama saklar 1, saklar 2, saklar 3, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, lampu 1 dan lampu 2 ini dipasang secara paralel, dan lampu 3, lampu 4 itu dipasang secara seri. Nah, pada gambar di depan kakak sudah menggunakan virtual lab. Di sini misalnya kakak ingin menyalakan lampu 1, maka kakak sambungkan nih saklar satunya, maka hanya akan lampu 1 yang menyala karena arus yang mengalir hanya terjadi pada lampu 1. Kakak putuskan lagi. Nah, ketika kakak ingin menyalakan lampu kedua, kakak sambungkan nih saklar kedua, maka hanya lampu kedua yang akan menyala karena dapat dilihat ini arusnya hanya mengalir pada lampu kedua. Kenapa lampu pertama tidak menyala? Karena tidak ada arus yang mengalir, karena sudah kita putuskan saklarnya tadi. Nah, ketika kakak ingin menyalakan lampu ketiga, kakak sambungkan nih saklar ketiga yang ini, maka lampu ketiga dan keempat menyala karena lampu ketiga dan keempat itu dipasang secara seri. Ketika lampu ketiga menyala, lampu keempat juga menyala. Ketika lampu ketiga mati, maka lampu 4 juga akan mati. Nah, seperti itu. Rangkaian campuran juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Nah, sudah kakak catat di sini keunggulan rangkaian campuran. Nah, pertama mempunyai berbagai variasi yang dapat disesuaikan dengan keperluan. Artinya kita dapat mengubah-ubah rangkaian campuran ini sesuai dengan keperluan kita. Misalkan kita membutuhkan rangkaian serinya lebih banyak, jadi kita dapat menambahnya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, keunggulannya adalah beban tiap lampu berbeda, sehingga satu beban tidak mempengaruhi beban lainnya. Nah, misal jika salah satu lampu mati, yang lain tidak akan ikut mati kecuali pada lampu yang dipasang secara seri. Nah, kita coba, kita hidupkan semua nih. Misal kakak ingin mematikan lampu kedua, maka saklar kedua kakak putus, maka hanya lampu kedua yang akan mati. Yang lampu 1 dan lampu 3 dan 4 tidak akan ikut mati. Nah, kecuali katanya tadi yang dipasang secara seri. Nah, di sini kakak matikan lampu ketiga. Karena lampu ketiga dan keempat adalah rangkaian seri, maka ketika kakak ingin mematikan lampu ketiga, maka yang keempat juga akan mati. Nah, yang ketiga adalah hemat membayar listrik karena tidak perlu menyalakan semua lampu. Nah, artinya karena kita tidak memerlukan sebuah lampu, maka dapat kita matikan. Misalnya
Misalnya kita tidak memerlukan lampu ketiga dan lampu keempat untuk menyala, maka dapat kita matikan dan lampu pertama dan kedua akan tetap menyala. Artinya kita dapat menghemat listrik di sini, maka kita tidak boros akan pembayaran listrik. Nah, selain memiliki keunggulan, rangkaian campuran juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya ada 4. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel, karena kita akan menggunakan lebih banyak kabel jika kita membuat rangkaian campuran. Nah, yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan lebih besar. Tentu saja, karena kita membutuhkan lebih banyak kabel, tentu kita akan membeli banyak kabel dan komponen lainnya. Yang ketiga, membutuhkan komponen yang lebih banyak, karena kita di sini membutuhkan saklar, lampu, baterai, dan kabel lebih banyak, sehingga dapat dibuat rangkaian campuran. Nah, yang keempat, dayanya akan lebih cepat habis. Nah, karena kita di sini menggunakan lampu yang lebih banyak, maka daya yang kita baterai miliki akan lebih cepat habis. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.